Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, kata pengawalnya, demi Allah wahai Amirul Mukminin, aku mendengar berita Hatim Al-Asam sedang pergi haji, dan ini sudah beberapa hari keluarganya tidak makan. Mendengar seperti itu kata Amirul Mukminin, demi Allah kita harus menghormati ulama. Dia sedang pergi haji dan keluarganya kelaparan. Kalian para pejabat harus mengeluarkan uang kalian masing-masing, kita sumbangkan kepada Hatim Al-Asam dan keluarganya. Subhanallah. Akhirnya dikeluarkan, mau tidak mau pejabat yang lain, karena yang minta presiden. Akhirnya nyumbanglah. Subhanallah. Akhirnya rumah itu penuh dengan harta. Ya. Kuasa siapa ngirim Amirul Mukminin lo ngasih uang itu ke Hatim Al-Asam itu? Itu kuasa Allah. Lalu apa yang disedihkan dari memikirkan kerja, memikirkan rizki? Juga rizki sudah diatur kok. Sudah diatur kemarin loh, waktu corona. Waktu corona kemarin itu kan perusahaan banyak yang gulung tikar kan, jatuh sana jatuh sini. Tidak boleh orang keluyuran pun tak boleh. Tapi setelah corona lewat, gemu-gemu antum. Siapa yang ngasih makan waktu corona antum? Nggak ada. Orang mati ya mati karena kena corona, bukan kelaparan. Ya kan? Nah dari sini ma'asyiral muslimin, lalu apa yang disedihkan? Kalau orang kemudian gara-gara rizki kemudian terpikir, rizki sudah ditakdirkan. Karena hamba itu tidak mungkin diwafatkan kecuali disempurnakan rizkinya. Ya. Lalu apa yang dibingungkan dari rizki? Atau mungkin bingung anak-anak. Di zaman sekarang kan kadang-kadang anak-anak tuh yang jadi stres orang tua tuh. Sekolahkan sini nakal, sekolahkan di situ nakal. Dia pikir nanti akan jadi apa nak kok di masa depan nih katanya. Stres lagi gara-gara anaknya. Ikhwan, sesuatu yang belum terjadi tidak perlu dipikirkan. Sesuatu yang belum terjadi enggak usah dipikirkan. Yang ada saja dihadapi. Kalau memang anak kita ini hari ini memang nakal, gimana solusinya? Arahkan supaya minimalnya kalaupun tidak 100% bisa menghilangkan kenakalannya, tapi dikurangi. Gimana caranya? Arahkan ke agama. Karena begini ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Dulu kita tahu bahwa imam-imam dunia itu, imam-imam dunia rata-rata terlahir yatim, ikhwan. Contoh Imam Hambali, Imam Ahmad. Imam Ahmad ibn Hambal itu anak yatim. 2 tahun ditinggal mati ayahnya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga yatim. Imam Syafi'i itu anak yatim. Sudah yatim miskin lagi Imam Syafi'i itu. Lahir di Palestina, kemudian hijrah kembali ke kampungnya di Mekah. Kemudian ditarbiyah sama ibunya. Sampai hafal Quran di tangan ibunya itu Imam Syafi'i itu. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir. Juga anak yatim Ibnu Katsir itu. Sejak kecil yang merawat ibunya. Kemudian Imam Bukhari pernah mengalami kebutaan lagi Imam Bukhari itu. Waktu bayi dia buta tuh. Ibunya berdua dalam mimpinya berjumpa Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim, anakmu sembuh. Ketika ibundanya Imam Bukhari terbangun, tengok anaknya betul-betul sembuh. Karomah. Ya. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang kita tidak menduga di masa kecil, rupanya ketika sudah besar menjadi ulama-ulama terkenal kan, ulama-ulama dunia kan. Siapa yang tahu Imam Syafi'i kecil akan menjadi Imam Syafi'i besar? Kan tidak tahu. Sebagaimana anak antum nanti akan jadi apa loh juga antum tidak tahu. Dulu saja antum kecil, sekarang antum di sini jadi begini, kan antum tidak tahu kalau jadi begini kan, yang satunya jadi begitu tuh. Kan gitu ya. Oh rupanya cita-cita anak itu dulu pengen jadi begini, loh kok jadi begitu katanya. Kita tidak tahu masa depan kita saja waktu kecil sampai sekarang sudah tua loh, tidak tahu masa depan rupanya jadi seperti ini. Lah anak-anak kita pun sama, kita tidak tahu masa depan mereka seperti apa. Cuman kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan terbaik saja kepada mereka. Yang penting kita ini berusaha, kemudian berdoa, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan terus memotivasi anak kita ini mudah-mudahan menjadi minimalnya menjadi anak yang saleh.
Itulah intinya orang tua, supaya kalau kita sudah mati dia yang mendoakan kita. Nah, ini perkara yang kedua ikhwan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang bingung itu adalah biasanya sesuatu yang terkait dengan masa depan. Entah urusan kerja, entah urusan anak, kan begitu. Ataupun yang ketiga, biasanya orang bingung itu ikhwan, masalah apa lagi? Biasanya masalah dakwah. Dan itu yang biasa dihadapi oleh para duat, ya, seperti saya atau yang seprofesi lah, para pendakwah. Biasanya menjadi sebuah bingung apabila banyak tantangan dan rintangan. Kita lihat, ya mungkin alhamdulillah saya sih nggak begitu ya mendapatkan rintangan. Tapi kalau dengar kawan-kawan yang di daerah-daerah, di desa-desa, kadang-kadang mereka berdakwah itu sampai di demo, kan itu ya, tantangan mereka itu dicaci, dihina, dicap sesat, macam-macam lah, dituduh macam-macam, ya. Tentu ini tantangan tersendiri dalam berdakwah itu. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seorang dai memang harus kuat. Antum kalau jadi dai harus kuat. Harus kuat dari omelan orang, harus kuat dari fitnah orang, harus kuat dari ghibah orang, harus kuat dari cacian makian orang. Karena itu konsekuensi dakwah. Nabi saja tidak lepas daripada cacian, makian, hinaan, kan? Maka kita pun akan sama. Siapapun yang membawa apa yang dibawa Rasul pasti akan diuji seperti diujinya Nabi. Tapi tentu ujian Nabi lebih besar dibandingkan ujian kita, tapi ada kemiripan ujiannya. Sebab kalau seandainya berdakwah kok lurus-lurus saja, nggak ada masalah, dipertanyakan dakwahnya, ngapain itu, ngajak apa tuh dakwahnya? Sebab kalau mendakwahkan dakwah yang diajarkan Rasul, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Rasul, pasti ada tantangan, ikhwan. Nggak mungkin nggak ada tantangan, pasti ada tantangan. Ya, dan cara menghiburnya adalah lihatlah para nabi dan rasul, lihat Nabi. Itulah cara menghibur kita. Bagaimana kesabaran Nabi SAW dalam mengemban dakwah. Ini yang ketiga. Yang keempat, biasanya yang membuat bingung itu adalah masalah kematian. Memikirkan kematian, baik kematian kita sendiri atau kematian orang. Biasanya orang stres itu gara-gara mikir mati. Mungkin kalau antum usianya 30 atau 40 tahun ke bawah lah, biasanya belum terpikir memikirkan kematian itu. Biasanya nanti kalau usia antum sudah 60, 70, nah itu mulai terbayang-bayang mati itu. Ya, kalau udah 60, 70 lah, udah kebayang-bayang mati itu. Kalau sekarang nampaknya antum mau hidup 100 tahun aja tuh. Kan belum, ya kan, masih muda kan. Nanti kalau sudah 60 ke atas, mulai itu. Karena semakin tua itu tingkat emosionalnya semakin tinggi. Ya, menghayalnya itu melampaui batas. Kekhawatiran-kekhawatiran itu akan muncul nanti tuh. Jangan salah, antum kalau sudah 60 ke atas itu nanti kekhawatiran macam-macam khawatir. Khawatir nanti kalau sakit anaknya nggak ngerawat, khawatir kalau seandainya nggak makan, khawatir kalau sakit siapa yang ngobati, khawatir kalau, pokoknya macam-macam nanti banyak kekhawatiran tuh. Termasuk juga mikir mati. Ya karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, a'maru ummati baina sittina wasab'in, kan itu ya. Umur usia umatku kata Rasul berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Makanya usia-usia seperti ini terkadang dihayalkan kematian. Karena kata Rasul, usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Kasihan juga kalau sampai usianya 90, 100 tahun tuh, kasihan saya lihatnya. Susah dapat kawan tuh. Sendiri hidupnya kan, karena sebaya dia nggak ada. Kalau ada orang usia 100 tahun kan nggak ada kawannya, kawan sama siapa? Seandainya minta perkawanan di Facebook pun tak mau, udah 100 tahun. Nengok nggak level, bukan generasi saya ini katanya kan. Kasihan dia. Ya. Makanya kemudian Rasul hanya membatasi 60 sampai 70 tahun saja. Lah biasanya kematian ini membayangi kita tuh, sehingga kita stres. Ataupun kematian orang.
Entah anaknya mati, entah pasangannya mati, entah orang tuanya mati, entah orang yang dicintainya mati, pasti akan membawa stres tuh. Itu bawa stres. Jangankan lagi setingkat kita ya. Nabi SAW saat kematian Khadijah itu tidak bisa lepas tuh. Hampir setahun Rasul tidak bisa melupakan Khadijah. Makanya tahun meninggalnya Khadijah disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Ketika ada saudarinya Khadijah mengetuk pintu, suaranya seperti suara Khadijah. Teringat lagi Rasul kepada Khadijah, langsung menyembelih kambing dibagi-bagikan ke teman-teman Khadijah. Setiap dia mengingat Khadijah, dia pasti sembelih kambing, dibagikan ke kawan-kawan Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu dan mengatakan, Rasul, ngapainlah kau mikirkan wanita yang sudah tua mati lagi? Di hadapanmu lah wanita muda cantik lagi, katanya. Kata Rasul, bukan begitu wahai Aisyah, kau beda dengan Khadijah. Khadijah wanita yang pertama beriman saat manusia kafir. Khadijah wanita yang pertama menginfakkan hartanya saat manusia bakhil. Khadijah yang pertama kali membenarkan saat manusia mendustakan. Dan dari perut Khadijah lahirlah keturunanku, kata Rasul. Siapa yang bisa membandingi Khadijah wahai Aisyah? Artinya Nabi sampai setahun gitu ya memikirkan Khadijah. Apalagi kita. Tetapi bukan berarti kita salah memikirkan atau sedih dengan kematian orang. Yang tidak boleh itu kalau berlarut-larut sampai kepada niyahah. Itu tak boleh kalau niyahah itu. Meraung-raung, menyobek-nyobek pakaian, guling-guling, cukur rambut, gak mau dandan, bawaannya stres. Akhirnya stres betul gitu kan. Kan banyak orang yang kayak gitu tuh. Makanya Nabi SAW itu satu hari menasihati ada seorang wanita. Wanita ini baru kemalangan, meninggal anak perempuannya. Di kuburan aja wanita ini tidak mau pulang lagi. Kalau boleh mau mati sama anaknya. Sedih, menangis. Rasul lewat dan mengatakan, ya ibu, bertakwalah kau kepada Allah. Suruh pulang. Tapi ibu ini enggak memandang. Tetap aja dia ke kuburan memandang kuburan anaknya. Malah kemudian menyaut dengan sesuatu yang tidak enak. Iya kau ngomong begitu karena musibah tidak kena kamu. Coba kalau musibah kena kamu, kau gak mungkin ngomong gitu, katanya. Wanita ini tidak melirik sama sekali. Rasul ya hanya menasihati, pergilah Rasul, pulang. Datang sahabat ngomong sama ibu itu, bu, tadi tahu gak yang ngomong siapa? Itu Nabi loh yang ngomong. Kok lancang kamu menjawab seperti itu? Itu Nabi ya? Iya Nabi. Langsung dia bangkit. Kemudian dia lari mengejar sampai ke rumah Nabi. Dan rupanya Nabi itu kalau rumahnya tidak ada bawabah. Rumah Nabi itu tidak ada bawabah, itu maksudnya tidak ada satpam, tidak ada security. Belum rumah Nabi itu, tidak ada security-nya. Sehingga wanita ini bisa masuk menerobos ke pintu Rasulullah dan mengatakan, meminta maaf kepada Rasulullah, samihna ya Rasulullah, maafkan kami wahai Rasul. Tapi Rasulullah mengatakan kepada wanita ini, inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu dikatakan sabar saat pukulan pertama ketika kena musibah. Jadi umpamanya hari ini kemalangan, hari inilah kita sabar. Kalau sudah seminggu bukan sabar, kadong namanya. Sudah seminggu apa nih? Bahasa saya kadong lah kalau sudah sebulan kan gitu ya. Sabar itu ketika hari ini kena kemalangan, hari inilah kita sabar. Itulah sabar namanya. Karena sabar dikatakan sabar itu pada pukulan yang pertama kena musibah. Disitulah tergoncang hati kita, terima atau tidak dengan takdir. Ya. Yang terakhir, ya juga yang bisa menjadikan kita banyak berpikir dan begitu seterusnya. Ya, adalah sebabnya mungkin bagi orang-orang yang sudah tua gitu ya, disebabkan karena penyakit. Umumnya orang stres itu, dan yang banyak disebabkan gara-gara penyakit yang ada di badan. Mungkin stroke, akhirnya terbaring, ya kan? Mungkin kena gula, akhirnya luka tidak sembuh-sembuh. Mungkin kolesterol, asam urat, macam-macam penyakit itu.
Kalau orang itu tidak punya iman, ikhwan, lihat, kebanyakan mereka putus asa. Padahal penyakit badan itu berbeda dengan penyakit hati. Kalau kita bisa sabar menghadapi penyakit badan, habis dosa kita, tinggi derajat kita, dan Allah hadiahkan pahala kita. Tapi kalau penyakit hati, jangan dirawat, makin banyak dosa. Hasad dirawat, ngapain hasad dirawat? Ya kan, dendam dirawat, ya, apalagi ya, dendam, kemudian marah dirawat, dengki dirawat, makin banyak dosanya. Jadi kalau semakin lama penyakit bersarang di hati, semakin banyak dosanya. Tapi penyakit semakin lama bersarang di badan, makin hilang dosanya. Itulah bedanya. Ya. Kalau makin lama penyakit di badan, makin hilang dosa kita. Kalau sabar. Ya, kalau sabar, karena rata-rata kalau nggak ada iman nggak sabar biasanya kan itu. Ya. Tapi kalau penyakit hati lama-lama di hati, banyak dosa kita. Artinya bahwa kalau kita diuji dengan penyakit, dan semua orang pasti terkena penyakit, cuman ada yang belum waktunya saja. Nanti antum-antum yang muda-muda itu akan merasakan itu. Allah kurangi nikmat kita itu pasti ada waktunya. Allah sedikit-sedikit kurangi nikmatnya itu. Kalau sekarang yang muda-muda itu oke lah, masih sempurna lah, 99% itu masih semua bisa dimakan. Mau jengkol mentah, jengkol matang, jengkol masak, jengkol rebus, jengkol bakar, semua bisa, ya kan? Nanti kalau udah tua, nggak bisa. Yang bakar kolesterol, minyak-minyak kan itu. Yang rebus memang tak ada kolesterol, gula pula naik katanya. Pokoknya serba salah nanti ini. Yang dibakar salah, yang direbus salah. Ya, semua serba salah. Nanti ada waktunya antum serba salah makan. Artinya bahwa sedikit demi sedikit itu nikmat Allah pasti dikurang tuh. Karena nikmat Allah itu awalnya, kemudian dari awal sedikit, kemudian banyak sampai pada puncaknya. Tapi setelah pada puncaknya Allah kurang sehingga sebagaimana awalnya. Begitulah manusia. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Dan akhir akan sama dengan awalnya. Makanya lihat orang tua itu kurang lebih dengan bayi. Kalau bayi kita rawat masih lucu, orang tua dirawat jengkeli, ya kan? Nah, tapi memang harus sabar. Justru disitulah pahalanya. Ya. Kalau anak kecil, kita punya anak kecil nih dirawat, dia sakit, pengen hidup, jangan sampai mati. Kalau orang tua nih sakit, kapan matinya ini gitu. Kan gitu ya. Itulah bedanya kita merawat anak bayi dengan orang tua tuh. Tapi nanti akan ada masa-masanya seperti itu. Itu yang dikhawatirkan orang sudah tua ini. Kalau saya sakit cemana. Jadi tidak positif cara berpikirnya itu, negatif sama cucu-cucunya, sama anak-anaknya itu. Ya kayaknya mau atau mati aja kayaknya nih orangnya. Karena orang tua itu sensitifnya luar biasa. Dan itulah anak harus sabar. Makanya pentingnya kita mendidik anak yang soleh dan soleh itu, supaya ketika kita sudah tua, mereka paham tanpa harus diminta. Karena sehebat apapun anak itu berbuat baik kepada orang tua, tidak mungkin sebanding berbuat baiknya orang tua kepada kita. Nggak akan ada ceritanya. Makanya di zaman dulu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya sudah persis seperti orang tuaku berbuat baik kepadaku. Dulu orang tuaku yang menceboki aku, sekarang aku yang menceboki dia. Dulu orang tuaku yang menyuapi aku dan memberikan minum kepadaku, aku sekarang yang meminumi dan menyuapinya. Pokoknya apapun yang dilakukan orang tua, ku lakukan. Cukupkah wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, tidak. Tidak. Karena orang tuamu ketika merawat dirimu diharapkan kehidupanmu, tapi engkau merawat orang tuamu diharapkan kematiannya. Kan gitu. Coba kan antum nih, pamannya nih, orang tua sakit, antum sudah berusaha masukkan rumah sakit mana di sini, antum harus jual mobil, jual rumah, jual tanah, ujung-ujungnya mati juga. Apa kata antum itu?
memang sudah waktunya. Kan gitu ya. Mau diapakan lagi? Udah waktu, udah tua juga. Kan gitu ya. Tapi kalau antum punya bayi, antum usahakan disembuhkan itu. Kemudian meninggal, rasanya itu sedihnya nggak ada. Nah kalau bagus aku aja yang mati. Itu kalau bayi itu. Ya. Tapi kata-kata itu nggak ada sama orang tua. Ya, nggak ada yang mengatakan Pak aku aja yang mati gitu. Nggak ada. Itu sudah waktunya katanya. Memang udah waktunya meninggal. Mau diapakan lagi gitu. Udah tua juga. Ya. Kasihan juga kalau hidup katanya. Masih kasihan kalau hidup dibayangkan. Itu kan lebih baik mati namanya. Ada orang yang bahasanya kok kayak gitu ya. Jadi intinya bahwa lah kematian ini sesuatu yang dipikirkan. Tetapi kalau kita melihat manusia terbaik Nabi SAW itu juga ditimpa dengan ujian kematian. Saat di perut ibunya dia sudah yatim, meninggal ayahnya. Belum lagi brojol ke bumi dia sudah yatim. Kemudian brojol ke bumi baru usianya 6 bulan, 6 tahun, meninggal pula Aminah ibunya, yatim piatu. Baru dia mendapatkan rawatan kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun, meninggal lagi lah kakeknya. Bayangkan. Kemudian berpindah kepada Abu Thalib, hidupnya susah. Akhirnya kemudian setelah lama-lama dia pun dapatlah kesenangan menikah dengan Khadijah. Khadijah meninggal pula setelah Hasr, pemboikotan. Kemudian anak-anaknya baru punya anak Abdullah Qasim dulu belum usia genap setahun dan meninggal. Kemudian Khadijah hamil lagi, punya anak Abdullah, itu setelah diangkat jadi nabi itu meninggal lagi. Kemudian punya anak laki-laki lagi Ibrahim, tapi dari Maria Kiptiah, meninggal lagi. Kemudian anak perempuannya meninggal, Rasul masih hidup. Zainab meninggal, Rasul masih hidup. Ruqayyah meninggal, Rasul masih hidup. Ummu Kulsum meninggal, Rasul masih hidup, kecuali Fatimah meninggal setelah Rasul meninggal 6 bulan. Tapi semua anak-anak Rasul meninggal saat Rasul masih hidup, baik anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Coba bayangkan, anak laki-lakinya 3-3-nya meninggal di waktu bayi, anak perempuannya 3-3-nya meninggal ketika Rasul masih hidup. Sebelumnya ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Ingat, kalau antum cerita kesedihan orang meninggal, Rasul harusnya orang yang paling sedih, tapi dia orang yang paling sabar untuk dijadikan contoh bahwa semua orang itu pasti meninggal. Kalau anda pernah meninggal anak, Rasul pernah meninggal anak. Anda pernah meninggal istri, Rasul meninggal istri. Anda pernah meninggal orang tua, Rasul meninggal Rasul. Apalagi alasan kita ya. Tetapi yang paling sedih bagi Rasul itu adalah 2 kematian. Pertama Khadijah, yang kedua Ibrahim, putra beliau. Sampai-sampai dia menangis 3 hari Rasul itu karena kematian Ibrahim. 3 hari menangis. Ketika Abdurrahman ibn Auf bertanya, ya Rasul, kenapa kau menangis? Bukankah kau yang melarang tidak boleh meratap? Kata Rasul kepada Abdurrahman ibn Auf, ya Abdurrahman, ini bukan ratapan, ini tangisan rahmat, tangisan kasih sayang orang tua kepada anak. Wajar saya menangis karena beratnya saya berpisah dengan Ibrahim, maksudnya putra Maria Al-Qibtiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini nasihat saja.